Raditu billahi rabba wa bil Islam. Apakah hadir semua? Oke. Tidak ada yang tidak hadir ya? Hadir semua ya? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, makanya untuk kehadiran kita itu mesti kita utamakan, kecuali kalau memang sakit ya. Nah, kemudian untuk supaya kita belajarnya lebih semangat, lebih fresh lagi ya, mari kita awali dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Bagaimana perasaannya hari ini saat kita belajar? Alhamdulillah, senang ya. Nah, pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari Asmaul Husna Allah itu ada 99. Dari 99 hanya 4 saja kita pelajari. Dari kita pelajari 4 Asmaul Husna itu untuk kita lakukan dalam kehidupan nyata kita. Namun kita harus paham, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghaffar. Bagaimana Allah mengampuni hambanya? Sebesar apapun dosa hambanya, dengan ampunan Allah yang maha luas, Allah tetap ampuni. Asalkan dia mau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran inti kita, coba kita perhatikan. Di sini ada pertanyaan pemantik untuk kita amati. Ya, untuk kita pahami, kita amati bagaimana pemahaman Anda tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar dapat mempengaruhi cara Anda berinteraksi dengan orang yang melakukan kesalahan. Nah, tunggu dulu. Kalian boleh berpikir. Ya, itu pertanyaan pertama. Oke, nanti kalian silahkan memikirkan itu. Yang kedua, apa perbedaan antara sifat Al-Ghaffar, Al-Afu, dan bagaimana kedua sifat ini? Yang ketiga, mengapa penting untuk memahami bahwa Allah adalah Al-Wahid? Bagaimana hal ini mempengaruhi keyakinan dan tindakan kalian semua? Tentu kaitannya nanti dengan proyek yang kalian buat, sesuatu yang kalian buat nanti berupa poster. Yang keempat, dalam situasi apa Anda merasa sangat bergantung pada Allah sebagai As-Samad? Bagaimana cara Anda mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, kamu melakukan kehidupan sehari-hari itu bagaimana nih As-Samadnya Allah itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nanti silahkan berkomentar. 5. Bagaimana Anda dapat menyampaikan pemahaman Anda tentang Asmaul Husna kepada teman-teman Anda melalui proyek kreatif. Nah, nanti kita buat. Kita lanjut. Nah, kita harus tahu nih, belajar kita nih tujuannya apa? Nah, tujuan pembelajaran kita. Coba silahkan salah satu kelompok 3. Nomor 1 silahkan dibaca. Yang keras suaranya. Nih, si Azam. Memahami makna dan konsep dari Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad. Bagus. Selanjutnya kelompok 4. Nomor 2. Menganalisis bagaimana sifat-sifat Allah ini diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Bagus. Kelompok 2. Menciptakan proyek yang menggambarkan pemahaman peserta didik tentang Asmaul Husna melalui presentasi atau produk kreatif. Oke, itu nanti yang akan kita lakukan. Kelompok 1. Silakan. Menilai proyek berdasarkan pemahaman peserta didik tentang sifat-sifat Asmaul Husna dan penerapannya dalam konteks nyata. Nah, ini inti pembelajaran kita yang harus kita capai. Oke, harus kita capai. Dari tujuan pembelajaran inilah nanti sejauh mana kita memahaminya. Berdasarkan juga kaitannya dengan pertanyaan pemantik tadi.
Oke, di sini mulai kita akan masuk tugas, tapi sebelumnya Bapak kasih gambaran dulu. Ya. Nah, gambar yang sudah Bapak tampilkan di sini. Oke. Kalian tahu di sini Al-Ghafar gambar apa di sini? Nah, dia berdoa kepada Allah, tapi berdoanya ini dia taubat ternyata. Doanya minta ampun. Mintanya bukan yang lain, dia bukan minta mobil, tidak. Tapi doanya minta diampuni Allah dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kayak ini Al-Ghafar. Dalam kehidupan sehari-hari yang dia lakukan adalah apa? Kehidupan sehari-hari dia melakukan kebaikan-kebaikan yang dia banyak. Dia akan perbanyak. Tapi tetap meminta ampun kepada Allah. Oke, kalau dia sesama manusia berarti minta maaf sama orang yang bersangkutan ketika dia bersalah. Kemudian yang kedua, al-afu, saling memaafkan. Ketika ada orang bersalah, mau nggak dia memaafkan? Kalau dia mau memaafkan, berarti dia sudah mengamalkan al-afu, mudah memaafkan. Seperti contoh Rasulullah. Ya, nih. Nah, ini yang mau meminta maaf karena sudah merasa bersalah, dia tetap berusaha mengamalkan al-ghafar, tapi al-afu dia lebih mudah harus memaafkan. Kemudian al-wahid. Oke, silakan kalian kerjakan tugas-tugas seperti apa yang Bapak tadi sampaikan. Silakan kalian kerjakan melalui fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia. Oke, di situ ada kertas karton yang sudah tersedia, silakan kerjakan. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, Kita akan simak guru, menyelesaikan dari tugas-tugas yang sudah kalian selesaikan, membuat poster, ya. Silakan dipresentasikan karena kelompok yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan yaitu as-somad, yang berarti yang maha dibutuhkan atau tempat bergantung segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat as-samad. Allah zat yang maha sempurna yang tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Sementara segala sesuatu di dalam semesta ini bergantung padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan Asmaul Husna Al-Afu.
Maha Pemaaf atau Maha Menghapus dosa. Allah dengan sifat Al-Afu menunjukkan bahwa Dia tidak hanya memaafkan kesalahan hambanya, tetapi juga menghapuskan jejak-jejak dosa tersebut, sehingga seolah-olah dosa itu tidak pernah terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini mendorong manusia untuk saling memaafkan dengan ikhlas dan tanpa dendam, serta berharap kepada Allah agar diberikan ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang akan memprestasikan Asmaul Husna Al-Afu. Maha Pemaaf atau Maha Menghapus dosa. Allah dengan sifat Al-Afu menunjukkan bahwa Dia tidak hanya memaafkan kesalahan hambanya, tetapi juga menghapuskan jejak-jejak dosa tersebut, sehingga seolah-olah dosa itu tidak pernah terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini mendorong manusia untuk saling memaafkan dengan ikhlas dan tanpa dendam, serta berharap kepada Allah agar diberikan ampunan atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, silahkan di sini dari kelompoknya yang bersedia untuk menjawab. Bagaimana pemahaman Anda tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar dapat mempengaruhi cara Anda berinteraksi dengan orang yang melakukan kesalahan? Silahkan. Kelompok 1, silahkan jawab. Pemahaman tentang Al-Ghaffar sebagai yang Maha Pengampun mengajarkan kita untuk selalu bersikap pemaaf terhadap orang lain yang melakukan kesalahan, seperti Allah yang senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya. Kita juga diajarkan untuk mengampuni orang lain, memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, dan tidak menyimpan dendam. Ia bisa mempengaruhi interaksi kita dengan menumbuhkan sikap lapang dada, sabar, dan tidak mudah marah ketika orang di sekitar kita berbuat salah. Oke, cukup. Ya. Oke, silakan ketua kelompok dikumpulkan hasilnya. Dikumpul. Yuk, silakan duduk rapi. Oke, terima kasih semuanya sudah mengerjakan tugasnya ya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya. Selesai pembelajaran kita hari ini ya. Dari pembelajaran kita dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Ghaffar kita melazimi taubat kepada Allah. Al-Afu saling memaafkan, jika sudah bersalah saling memaafkan. Jangan berkelahi, jangan bertengkar, jangan berdebat, saling memaafkan. Al-Wahid, jangan melakukan kesyirikan, ya, mintanya hanya sama Allah. Kemudian As-Samad, berdoa kita kepada Allah, saling tolong menolong. Halo semuanya. Oke, kita doa. Silahkan ketua kelas ke depan pimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap plus dulu semuanya.